Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Hari ini Selasa 27 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti memelihara hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, untuk boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk memahami dan melakukan yang dinyatakan oleh firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7. Begini firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ahu si jadi hatiuron, dohot si topa hahulomon, si bahen hadameon, dohot si topa hamagoan, Ahu do jahuba, si bahen saluhu nai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan kita, manusia, sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas dalam kehidupan kita untuk memilih dan memutuskan apa yang akan kita lakukan, sikap apa yang akan kita perbuat. Apakah kita mau menuruti kehendak Tuhan? Apakah kita mau menuruti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan untuk kita lakukan, ataukah sebaliknya kita mau melanggar itu, kita mau melakukan segalanya sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Walaupun saudara-saudara sekalian, tentu dalam kehendak bebas tersebut Allah sangat menginginkan supaya kita mau taat kepadanya, supaya kita mau memilih untuk hidup di jalan yang ditentukan, hidup dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Namun saudara-saudara sekalian, Allah tidak pernah memaksa kita untuk hidup seperti yang Dia kehendaki. Allah mau kita melakukan semua yang Dia kehendaki karena sebuah keputusan hati kita, pilihan kita untuk mau taat kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, kalau manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih jalan yang akan dia lalui, maka Allah pun memiliki kebebasan
untuk bertindak dalam kehidupan manusia. Bertindak atas pilihan yang kita buat tersebut, atas jalan yang kita tempuh. Ketika kita memilih untuk taat kepadanya, berjalan sesuai dengan tuntunannya, hidup di dalam kebenaran, aturan yang telah Dia tetapkan bagi kita, tentu Allah akan sangat berkenan dan itu menyukakan hatinya. Dan Dia akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan ketaatan yang kita tunjukkan di hadapannya. Dengan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Namun sebaliknya saudara-saudara sekalian, ketika kita memilih untuk melanggar kehendak Allah tersebut, kita memilih untuk memilih jalan kita sendiri, kehendak hati kita sendiri, tentu itu akan mendukakan hatinya. Kita boleh melakukannya, tetapi kita telah membuat hatinya terluka dengan tidak mau menaatinya, dengan memberontak, dengan mengambil jalan menurut kehendak kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, ketika kita ambil cara tersebut, tentulah Allah juga akan bertindak memberikan ganjaran yang patut untuk kita terima atas ketidaktaatan kita tersebut. Allah berhak dan berkuasa untuk menegur kita, bahkan untuk memberikan hukuman kepada manusia sesuai dengan cara yang Dia kehendaki, entah dengan cara apapun itu. Saudara-saudara sekalian, Allah mau menyatakan bagaimana Ia berkuasa penuh di dalam kehidupan manusia, setiap orang. Bahkan bukan hanya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tetapi Allah berkuasa penuh atas segala sesuatu yang Dia ciptakan di alam semesta ini. Allah berkuasa penuh karena memang segala sesuatunya ada karena Dia ciptakan. Kita ada karena Tuhan yang berkarya mencipta kehidupan kita semua. Kehidupan kita masing-masing. Segala sesuatunya ada karena Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatunya oleh firman-Nya sendiri. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat renungan hari ini tadi dikatakan yang menjadikan terang, menciptakan gelap. Allah lah yang telah menjadikan terang. Terang yang sangat berguna bagi kehidupan kita manusia. Dan Allah juga yang telah menciptakan kegelapan. Dan semua itu saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan dengan tujuannya masing-masing. Allah menciptakan itu dengan tujuan yang baik menurut kehendak-Nya. Saudara-saudara sekalian, ketika firman Tuhan tadi berkata, ya yang menjadikan nasib mujur, pasti kita akan merasa senang. Setiap kita menginginkan supaya kita mendapatkan nasib mujur. Dan kita percaya bahwa Dia adalah sumber dari nasib mujur tersebut. Namun ketika ayat itu dilanjutkan lagi dengan Ia yang menciptakan nasib malang, barangkali itu mengherankan atau membuat kita bertanya, masa iya sih Tuhan yang menciptakan nasib malang dalam kehidupan manusia? Atau di terjemahan bahasa Batak tadi dikatakan hamagoan. Atau itu sesuatu yang jahat, yang buruk. Masakan Tuhan dengan sengaja menciptakan keadaan yang buruk, nasib malang, hamagoan dalam kehidupan manusia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah dengan sengaja merancang, menciptakan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia dan bagi apapun yang Dia ciptakan. Tuhan tidak pernah merancang penderitaan, kemalangan, kesusahan di dalam kehidupan manusia yang Ia ciptakan, yang Ia kasihi.
Namun kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kita memang harus melewati itu. Kita harus menghadapi berbagai-bagai bentuk penderitaan. Atau tadi dikatakan nasib malang. Kita harus menghadapi itu sebagai sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan kita, dari pemberontakan kita, dari pilihan, keputusan kita tadi untuk hidup dengan cara yang kita mau sendiri, yang tentu itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Allah berkuasa untuk menegur kita, untuk memberikan peringatan bagi kita, bahkan sebuah hukuman atas ketidaktaatan, atas pemberontakan yang kita lakukan, atas bentuk kejahatan dosa apapun itu yang tidak berkenan di hadapannya. Supaya dengan cara itu setiap kita benar-benar memahami, mengerti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia tidak melakukan itu untuk menyakiti kita. Dia tidak pernah merancang itu untuk membuat kita hancur. Tetapi ya harus melakukan itu untuk menegur kita, untuk menunjukkan kebenarannya, menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan telah membuat hidup saudara menjadi hancur. Bahwa Tuhan telah merancang hidup saudara penuh dengan penderitaan. Tetapi penderitaan apapun itu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, itu sesungguhnya adalah akibat konsekuensi dari ketidaktaatan manusia yang telah ditunjukkan dari awal penciptaan. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar ya untuk hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Mari belajar hidup untuk membuat sebuah pilihan yang bijaksana. Hidup menurut jalannya, hidup dengan sebuah ketaatan, dan terus belajar untuk menjauhkan diri dari segala sikap-sikap perbuatan yang menunjukkan pemberontakan kita di hadapan Allah. Pemberontakan tidak akan pernah melahirkan sebuah kebaikan dalam hidup kita. Pemberontakan kita, sikap kita yang menunjukkan pemberontakan terhadap Allah, kejahatan, dosa kita hanya akan melahirkan nasib malang, akan melahirkan penderitaan, kesusahan dalam hidup kita sendiri. Tetapi ketaatan, cara hidup yang berkenan kepada Allah, itulah yang akan menunjukkan kepada kita nasib mujur, berkat-berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari terus hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari hargai dan syukuri kehendak bebas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Supaya kita belajar bijaksana untuk memilih, memutuskan hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kita boleh melihat, merasakan berkat-berkat-Nya senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Supaya kami belajar untuk lebih mengenal kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk taat kepada-Mu dengan penuh bijaksana Tuhan. Untuk mengambil keputusan yang terbaik, hidup menurut kehendak-Mu. Supaya dengan demikian kami boleh berkenan menerima berkat-berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau begitu seringnya sikap hidup kami menunjukkan ketidaktaatan, pemberontakan kami, dan kami harus merasakan banyak hal sebagai akibat dari ketidaksetiaan kami yang membuat kami merasa sulit dalam hidup ini. Tuntun hati kami selalu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami belajar Tuhan untuk kembali kepadamu, memperbaiki setiap sikap perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan selalu setia mengampuni dan mengasihi kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari saudara-saudara setiap hari terus mengambil sikap dan keputusan yang bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.